Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-49 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, lantas siapa Rabb kalian berdua, wahai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Rabb kita adalah yang mampu memberi segala sesuatu sesuai dengan penciptaannya. Kemudian Allah lah yang memberi petunjuk. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun bertanya, lalu mengapa generasi-generasi dulu aman-aman saja? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Nabi Musa menjawab, ilmu tentang generasi-generasi zaman dulu ada di sisi Rabbku dalam kitab Lauhul Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak sesat dan tidak lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Allah lah yang menjadikan untuk kalian bumi seperti hamparan yang dibentangkan. Wa salaka lakum fiha subula, dan memberi kemampuan kalian untuk melewati jalan-jalan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kemudian kami mengeluarkan dengan sebab air hujan itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasang. Kulu war'au an'amakum. Makanlah dan gembalakan binatang-binatang ternak kalian. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang cerdas. Minha khalaqnakum. Dari bumi itulah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan dari bumi itu pula
kami mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itulah kami akan mengeluarkan kalian pada kesempatan yang lain. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, ay qala Fir'aun li Musa ala wajhil inkar, fama rabbukuma ya Musa, fa'ajaba Musa bijawabin syafin kafin wabihin, faqala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqa thumma hada, ay rabbuna alladhi khalaqa jami'al mahluqati wa a'ta kulla mahlukin khalqahu allaiqa bihi, addal ala husni san'ihi min khalqihi min kibari jismi wa sighairihi wa tawassutihi wa jami'i sifatihi, thumma hada kulla mahlukin ila ma khalaqahu lahu, wa hadhihi hidayatul 'amatul musyahadatu fi jami'il mahluqat, fa kullu mahlukin tajiduhu yas'a lima khuliqa lahu minal manafi' wa fi daf'il mudari anhu, hatta inna Allah ta'ala a'tal hayawanal bahima minal aqli ma yatamakkanu bihi ala dhalik. Artinya, Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dengan nada mengingkari. Lantas siapa Rabb kalian berdua, wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang memuaskan, yang mencukupi dan jelas. Nabi Musa menjawab, Rabb kita adalah yang mampu memberi setiap sesuatu sesuai dengan penciptaannya. Kemudian Allah lah yang membimbingnya. Artinya, Rabb kita adalah yang mampu menciptakan segala makhluk. Kemudian setiap makhluk dibentuk sesuai dengan bentuknya, yang menunjukkan betapa baik dan bagus penciptaan Allah terhadap makhluknya. Mulai dari yang besar fisiknya, yang kecil, yang pertengahan, dan semua sifat-sifat makhluknya. Kemudian Allah memberi bimbingan setiap makhluk sesuai dengan penciptaannya. Bimbingan ini bersifat umum dan bisa disaksikan pada setiap makhluk. Maka setiap makhluk engkau dapati mereka bergerak sesuai dengan penciptaannya untuk mendapatkan manfaat, bahkan untuk mencegah madarat darinya. Sampai sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hewan ternak pemahaman yang dengan itu memungkinkan untuk mendapatkan manfaat. Wa hadza ka qouli ta'ala alladzi ahsana kulla syai'in khalqah falladzi khalaqal mahluqat wa ataha khalqahal hasan alladzi la taqtarihul uqulu fawqa husnihi wa hadaha limasalihiha wa rabbu 'alal haqiqah fa inkaruhu inkarun li'adhamil asya'i wujudan wa huwa mukabaratun wa mujaharatun bil kadhib. Falau qaddara anna al-insana ankara min al-umur al-ma'luma ma ankara kana inkaru li rabbil alamin akbar min dhalik. Jawaban Nabi Musa ini seperti yang disampaikan
dalam firman Allah Ta'ala yang lain, dialah Allah yang memperbagus penciptaan segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan semua makhluk, kemudian memberi bentuk penciptaan yang baik untuk setiap makhluk. Yang mana seluruh akal tidak akan mampu untuk membuat lebih dari yang bagus itu. Kemudian Allah membimbing makhluk-makhluknya untuk mendapat maslahat. Dialah Rabb yang sebenarnya. Mengingkarinya berarti mengingkari sesuatu yang paling besar yang ada. Dan itu adalah bentuk kesombongan dan terang-terangan dalam mendustakan. Seandainya ditakdirkan manusia itu mengingkari perkara-perkara yang sudah jelas, maka dia tidak akan mengingkarinya. Maka pengingkaran terhadap Rabbul Alamin lebih besar kedustaan daripada itu. Walihada lamma lam yumkin Fir'aun ayu'anida hadad dalil al-qati'ah adalah ilal musyaghabati wa hadd 'anil maqsudi faqala li Musa fama balul qurun al-ula ay ma sya'nuhum wa ma khabaruhum wa kaifa wasalat bihim al-hal wa kasabaquna ila al-inkar wal kufri wa dhulmi wal ilad wa lana fihim uswah. Ketika Fir'aun tidak memungkinkan untuk menentang dalil yang pasti kebenarannya ini, Fir'aun kemudian mengalihkan dengan sesuatu yang membuat kegaduhan dan melencengkan dari tujuan pertanyaannya tadi. Fir'aun bikin pertanyaan yang lain kepada Nabi Musa. Lalu mengapa generasi-generasi yang dulu aman-aman saja padahal mereka kufur? Yakni bagaimana keadaan mereka? Bagaimana berita mereka? Bagaimana mereka sampai keadaan yang mereka alami? Mereka telah mendahului kita dalam mengingkari, mengkufuri, zalim, menentang. Kita cuma mencontoh mereka saja. Faqala Musa ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Ay qad ahsa a'malahum fi khairin wa syarrin wa katabahu fi kitabin wa huwa al-lawhul mahfuz wa ahata bihi ilman wa khabara fala yadillu an syai'in minha wala yansa ma adimahu minha. Maka Nabi Musa tetap menjawab, ilmu tentang generasi-generasi terdahulu di sisi Rabbku dalam kitab Lauhul Mahfuz. Rabbku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Artinya Allah telah menghitung seluruh amalan mereka, yang baik atau yang jelek. Allah telah mencatat itu semua dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah meliputi ilmu dan pengawasan tentang itu. Sehingga Allah tidak akan sesat sedikit pun tentang hal itu. Dan tidak akan lupa dengan apa yang telah Allah ketahui tentang umat-umat terdahulu. Wa matmunu dzalik annahum qaddamu ila ma qaddamu walaku a'malahum wa sayujazuna 'alaiha fala makna li su'alika wa istifhamika ya fir'aunu anhum fatilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum fa in kanat dalil alladhi awratnahu 'alaik
wal ayatul lati arainakaha qad tahaqqaqat sidqaha wa yaqinaha wa huwal waqi' fangkut ilal haq wada'an kal kufra wad dulma wa kasatal jidal bil batil wa in kunta qad syakakta fiha aw ra'aitaha ghaira mustaqimah fattariqu maftuhun wa babul bahsi ghairu mughlaqin fa ruddat dalila bid dalil wal burhan bil burhan walan tajida lidzalika sabila ma damal milwan. Kesimpulannya, umat-umat terdahulu telah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah melakukan amalan-amalan. Mereka akan dibalas atas amalannya. Maka pertanyaanmu, wahai Fir'aun, itu gak ada kaitannya. Ya, pertanyaanmu tentang mereka itu gak ada kaitannya dalam masalah ini. Mereka itu adalah umat yang telah lewat. Mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Kalian juga mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Maka jika dalil yang kami sampaikan kepadamu, ayat-ayat yang kami perlihatkan kepadamu, yang seharusnya dibenarkan dan diyakini, karena itu adalah kenyataan yang benar, maka tunduklah engkau kepada kebenaran. Tinggalkan kekufuran, tinggalkan kedzaliman, tinggalkan banyak debat dengan cara yang batil. Tapi jika engkau ragu terhadap ayat-ayat itu, engkau menganggap ayat itu tidak lurus, maka jalan masih terbuka. Pintu pembahasan masih belum ditutup. Silakan engkau bantah dalil dengan dalil, bukti dengan bukti. Tapi engkau tidak akan mampu menemukan jalan untuk ke sana selama engkau condong dalam kebatilan. Kaifa waqad akhbara wa anhu annahu jahadaha ma'astiqaniha kama qala ta'ala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Faqala Musa laqad alimta ma anzal haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair fa'ulima annahu dhalim fi jidalihi qasduhu al-ulubu fil ardi. Bagaimana lagi Allah Ta'ala telah menghabarkan tentang kondisi Fir'aun. Si Fir'aun ini sengaja menentang, padahal sudah yakin dengan kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka sengaja menentang dalam keadaan jiwa mereka meyakini itu benar. Namun ditentang karena zalim dan membanggakan diri. Nabi Musa juga pernah berkata, sungguh engkau telah mengetahui tidak ada yang bisa menurunkan itu semua kecuali Rabb langit dan bumi. Dan itu jelas sebagai bukti kebenaran. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa Fir'aun ini zalim dalam perdebatannya. Tujuannya hanyalah untuk menjadi orang yang tinggi di muka bumi. Tsummas istadrada fi hadzal dalil al-qati bi dzikri katsirin min ni'ami wa ihsani ad-daruri. Faqala alladhi ja'ala lakumul arda mahdah ay firasan bihalatin
tatamakkanuna minas sukuni fiha wal qarari wal bina'i wal gharasi wa itharatiha li istira'i wa ghairi wa dallalaha lidhalik wa lam yaj'alha mumtani'atan an maslahatin min masalihikum. Nah, kemudian di samping dalil yang pasti kebenaran, Allah Ta'ala menambah dengan menyebut banyak nikmat-nikmatnya dan kebaikan-kebaikan yang menjadi kebutuhan pokok makhluknya. Maka Nabi Musa melanjutkan penjelasan, dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan kalian bumi sebagai hamparan, yakni sebagai hamparan yang memungkinkan kalian untuk tinggal di sana, menetap di sana, membangun bangunan di sana, bercocok tanam di sana, dan kalian bisa melakukan sesuatu yang menenangkan dan yang lain, dan menundukkan itu semuanya untuk kalian. Dan tidaklah Allah menghalangi dari kemaslahatan yang kalian butuhkan. Wa salaka lakum fiha subulah ay nafada lakumut turqa al-musilata min ardin ila ardin min qatar ila qatrin hatta kana al-adamiyun yatamakkanuna min al-wusul ila jam'il ardi bi ashali ma yakun fa yantafi'una bi asfarihim aktsara mimma yantafi'una bi iqamati. Allah juga yang memudahkan kalian untuk bisa menempuh jalan-jalan di bumi itu. Kalian mampu melakukan perjalanan melewati jalan-jalan tadi dari suatu daerah ke daerah, dari penjuru ke penjuru, sampai manusia mampu menjelajah semua permukaan bumi dengan alat yang paling mudah yang ada. Mereka bisa mengambil manfaat perjalanan mereka itu lebih dari manfaat yang mereka dapatkan ketika mukim. Wa anzala minas sama'i ma'an فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتتت watasattat asqaluha, ya, watasattat asqaluha watabayana ahwaluha fasaqahu wa qaddarahu wa yassuruhu rizqan lana wa li an'amina walaula dzalika lahalaka man 'alaiha min adamiyyin wa hayawanin. Wa lihada qala qulu war'au an'amakum wasiyaqu ala wajhil imtinan liyadulla dzalika ala anna al-asla fi jam'in nawabit al-ibahah fala yuharramu minhum illa ma kana mudhirran kasumum wa nahwi. Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan, kemudian kami mengeluarkan dengan sebab air hujan itu berbagai macam tanaman yang beraneka ragam. Yakni Allah menurunkan hujan, kemudian dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah matinya. Yakni Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan berbagai bentuknya, dengan bermacam-macam modelnya, dan berbeda-beda keadaannya. Allah yang mengurusnya, yang mengaturnya, yang memudahkannya sebagai rezeki bagi kita dan bagi binatang ternak yang kita miliki.
Kalau bukan dengan sebab itu, pasti akan hancur dan binasa semua yang ada di permukaan bumi, baik manusia atau hewan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, silakan kalian makan dan gembalakan binatang ternak kalian. Disebutkan dalam ayat ini untuk mengingat nikmat Allah, agar bisa kita ambil dalil bahwa hukum asal tumbuh-tumbuhan itu mubah, tidak diharamkan untuk mereka, kecuali yang membahayakan, seperti racun dan yang semisalnya. Inna fi dzalika la ayatin li ulil nuha ay ladzawil uqul ar-razinah wal afkaril mustaqimati ala fadlillah wa ihsanih wa rahmatihi wa si'ati judihi wa tamami inayatihi wa ala annahu rabbul ma'budu al-malikul mahmudu alladzi la yastahiqul ibadah siwahu walal hamdu wal madhu was sana'u illa man imtanna bihadin ni'am wa ala annahu ala kulli syai'in qadirun fakama ahyal arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulin nuha. Ulin nuha itu adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, memiliki pikiran-pikiran yang lurus untuk memahami karunia Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah, luasnya kedermawanan Allah, sempurnanya perhatian Allah untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah Ar-Rabb yang disembah, Raja yang dipuji, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, tidak ada pujian kecuali untuk Allah yang memberi semua nikmat ini. Dan itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga Allah mampu menghidupkan bumi setelah matinya. Ini menunjukkan Allah mampu pula menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Wa khasallahu ulin nuha bidalik li'annahum al-muntafi'una biha an-nadhiruna ilaiha nadra i'tibarin wa amma man adahum fa innahum bimanzilatil bahaim as-sarihah wal an'am as-saimah la yanduruna ilaiha nadra i'tibarin wa la tanfudu basairhum ilal maqsud minha bal hadduhum haddul bahaim ya'kuluna wa yasrabun wa qulubuhum lahiyatun wa ajsamuhum mu'ridatun wa ka'ayyin min ayah fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ulin nuha karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat. Mereka lah yang bisa melihat dengan penglihatan untuk mengambil pelajaran. Adapun selain ulin nuha, maka kedudukan mereka itu sama seperti binatang ternak yang lepas atau binatang ternak yang digembalakan, diurus dalam kandang, ya, gembalakan. Kalau sarihah itu dilepas dari makan sendiri, kalau saimah itu makannya disiapkan. Nah, mereka tidak melihat itu semua dengan penglihatan untuk diambil pelajaran. Dan mata-mata mereka tidak bisa untuk dipakai mengambil pelajaran yang dituju.
Sehingga mereka itu sama seperti binatang ternak. Yang mereka lakukan makan, minum, hati mereka lalai. Jasad-jasad mereka berpaling dari kebenaran. Banyak ayat atau tanda di langit dan di bumi yang melintasi mereka, tapi mereka berpaling darinya. Walamma dzakara karamal ardi wa husna syukriha lima yanziluhu wa huwa alim minal matar wa anna bi idzni rabbiha tukhrajun nabatul mukhtalifu al-anwa akhbar annahu khalaqna minha wa fiha yu'iduna idza mitna fatufinna fiha wa minha yukhrijuna taratan ukhra fakama awjadana minha minal adam wa qad alimna dhalika wa tahaqqaqnahu fasayu'iduna bil ba'thi minha ba'da mautina yujaziyana bi'amalina allati amilnaha 'alaiha wa hadani dalilani 'alal i'adah aqliyani wadihani ikhrajun nabat minal ardi ba'da mautiha wa ikhrajul mukallafina minha fi ijadihim. Setelah Allah Ta'ala menyebut kemuliaan-kemuliaan bumi dan menyebutkan betapa baiknya mensyukuri apa yang Allah turunkan di atas bumi berupa hujan, dan menyebutkan bahwasanya hujan itu turun dengan izin Rabb-Nya, kemudian mampu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda bentuknya, maka Allah Ta'ala menghabarkan bahwa kita diciptakan oleh Allah dari bumi. Dan di bumi itulah kita akan dikembalikan ketika kita mati, kemudian dikubur di dalam bumi. Dan dari bumi itu pula Allah akan mengeluarkan kita pada kesempatan yang lain. Sebagaimana Allah telah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Maka dengan demikian kita mengetahui dan kita meyakini bahwa Allah akan mengembalikan kita dengan dibangkitkan dari bumi setelah kita mati untuk membalas amal-amal yang telah kita amalkan di atas bumi. Ini adalah dua dalil tentang adanya hari kebangkitan dengan dalil akli yang jelas. Yang pertama, Allah mampu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi setelah bumi itu mati, tandus. Yang kedua, Allah mampu mengeluarkan para mukallaf, yakni manusia dan jin dari bumi setelah Allah menciptakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Fir'aun
yatamakkanu raddad dalil al-qati bi anna Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Fir'aun tidak mampu membantah dalil yang pasti kebenarannya yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb alam semesta. Asalnya, anna Fir'aun qad jadala Musa alaihi salam bil batil ma'a anna nafsuhu istaiqana atau istaiqanat, ya. Ma'anna nafsuhu istaiqanat bima ja'a bihi Musa alaihissalam. Yang kedua, bahwa sungguhnya Fir'aun sungguh telah mendebat Nabi Musa dengan cara yang batil. Padahal jiwanya Fir'aun itu mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang itu sudah yakin dengan kebenaran, itu harusnya kan menerima, ya. Tapi Fir'aun tidak. Sudah yakin apa yang disampaikan Musa itu benar. Dia juga gak bisa bantah. Kok malah nentang. Nah, berarti ini sungguh terlalu, ya. Nah, berarti dia membantah Musa dengan cara yang batil. Asalisah, anna Musa alaihi salam qad bayyana li Fir'aun ad-dalila as-syar'iyya wad-dalila al-aqliyya. Bahwa sungguhnya Nabi Musa alaihissalam telah menjelaskan kepada Fir'aun dalil syar'i dan dalil akli. Walakinnal hidayata lillahi wahdah.
Fa'angkaraha Fir'aun zulman wa uluwa. Akan tetapi hidayah taufik itu di tangan Allah saja. Maka Fir'aun mengingkari semua itu. Karena zalim dan menginginkan kedudukan yang tinggi di muka bumi. Baik. Arabiah. Al-aslu atau annal asla fi jami'in nawabit al-ibahah fala yuharramu minhum illa ma kana mudirran kasumum wa nahwi. Pada asalnya semua jenis tumbuh-tumbuhan itu hukumnya mubah atau halal. Tidak ada yang diharamkan untuk mereka kecuali yang membahayakan seperti racun dan yang semisalnya. Ada tumbuh-tumbuhan yang beracun. Kalau dikonsumsi maka menyebabkan orangnya keracunan dan mati, ya. Maka ini diharamkan karena membahayakan. Al-khamisah. Anna Allah khassa ulin nuha bidalik li'annahum al-muntafi'una biha an-nadiruna ilaiha nadra tibarin wa amma man adahum fa innahum bimanzilatil baha'im as-sarihah wal an'am as-sa'imah la yanzuruna ilaiha nadra tibar wa la tanfudu basairuhum ilal maqsud minha bal hadduhum haddul baha'im ya'kuluna wa yashrabun wa qulubuhum lahiyah wa samuhum mu'ridatun. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ulin nuha, yakni orang-orang yang berakal cerdas, memiliki pikiran yang lurus, karena mereka yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Mereka melihat dengan penglihatan mengambil pelajaran. Adapun selain ulin nuha, mereka itu seperti binatang yang cari makan sendiri atau binatang ternak yang dikembalakan. Tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan penglihatan mengambil pelajaran. Penglihatan mereka tidak bisa membaca tujuan ayat-ayat itu. Sehingga kegiatan mereka sama seperti kegiatan binatang-binatang ternak. Makan, minum, hatinya lalai. Dan tubuh mereka berpaling dari kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Wallahu ta'ala bishawab.
semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.